Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Ya, kali ini saya akan memberikan sebuah bukti di mana di dalam bukti video ini kita akan merasakan bahwa betapa bangganya kita menjadi seorang Kristen, betapa kita bersyukur dipilih Tuhan menjadi seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus, karena saudaraku, Tuhan Yesus tidak pernah mempermasalahkan agama. Yes, Tuhan tidak pernah mempersalahkan jenggot. Betul. Tuhan tidak pernah mempermasalahkan apa agama kambing, apa agama sapi. Nggak pernah. Tetapi saudaraku, mari kita menghormati kepercayaan sebelah sebagaimana dikatakan dalam video berikut. Laki-laki yang memiliki janggut. Jenggot. Jarang. Mudah-mudahan bisa ditumbuhin. Satu helai bu, satu helai jenggot nih, satu bidadari lagi bergelayutan bu. Bu, satu bidadari. Besok yang punya jenggot minta maaf kalau botak. Istri udah cukur duluan nih malam. Kucing itu Islam, kambing itu Islam, sapi itu Islam. Dalilnya mana? Baca Al-Quran. Makanya baca Quran. Lihat dalam surat Al-Hajj, surat ke-22, ayat 18. Apakah kamu tidak memperhatikan kata Allah bahwa sesungguhnya semua makhluk yang di langit maupun di bumi telah bersujud kepada Allah? Pak, Bu, kalau sujud Islam apa tidak? Nah, semua alam ini tunduk kepada mekanismenya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada ayat Injil mengatakan, beritakan Injil kepada segala makhluk. Jadi, ya, kambing-kambing juga harus dimurtadkan itu. Makanya dijaga tuh, kucing, jangan sampai, hati-hati, jangan sampai jumpa misionaris, nanti dimurtadkan kucing itu, bahaya. Loh. Oh my goodness. Woi, Nababan. Jadi saya nggak salah dong pindah agama karena saya nggak mau beragama bersama-sama dengan bersama-sama dengan sapi. Nah, pertanyaan saya, nanti yang nonton baru ini, karena saya nggak lama-lama di channel ini, saya nanti akan pindah ke channel Saifuddin Ibrahim TV. Saya akan ngomong di channel ini, mana Hari Sudarto, virus corona juga beragama dong. Iya. Salam Guru Abi, siang malam ini nonton terus. Siang malam, ampun deh. Nah, sekarang saya tanya kepada Nababan. Apakah karena nama kamu itu dibajak terbalik tetap Nababan, dari depan Nababan, begitu? Saya tanya, apakah sapi itu bersyahadat? Dan bagaimana cara bersyahadatnya? Masa sapi beragama isi alam? Berarti saya nggak salah dong pindah keyakinan ini jadi orang Kristen. Ayo, bagaimana jawabannya? Di mana dalilnya? Syahadatnya, ngajinya kapan? Apakah kucing juga sholat? Jawab. Halo, Nababan, hei para mu'alaf. Para mu'alaf, dondik ketam. Nasi ketam. Bulbul balbal. Ayo donditan. Coba para mu'alaf berkumpul. Kalau para mu'alaf berkumpul, bersatu, dan panggil kekuatanmu untuk melawan pendeta Nabi Yusuf. Sekali-kali kalian tidak akan bisa melawan Nabi Yusuf. Walaupun kalian sudah berkumpul, berdoa dan bersama-sama potong kambing. Ya, itulah sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus. Bagaimana kita melihat ya pernyataan daripada Ustadz dan Ustadz lagi, saya nggak tahu siapa namanya.
Ya itulah saudaraku, merupakan kepercayaan dari sebelah ya, harus kita hormati. Tetapi di dalam kekristenan saudaraku, Tuhan tidak pernah mempermasalahkan engkau mau jenggotmu pun nggak ada, mau 2 biji, mau apa. Kalau engkau hidup di dalam buah-buah roh, maka engkau adalah orang yang layak bersama-sama dengan Kristus. Ya. Tuhan tidak pernah mempermasalahkan hewan ternakmu beragama apa. Kalau sempat saudaraku sapi kita pikirkan agamanya, apakah dia sudah mualaf, apakah masih kafir. Nah, ini kan repot saudaraku. Seperti sahabat saya, saudara saya, dia punya guguk. Ini agamanya apa saudara? Hah? Nggak ada kan? Nggak ada agama. Nggak ada agamanya saudaraku yang terkasih. Tetapi dengan percaya Tuhan Yesus, saudara tidak akan terikat lagi dengan hal-hal yang seperti itu. Betapa repotnya, betapa capeknya kita mikir itu. Saudara, sapi lah, kambing lah agamanya kita pikirkan. Masalah jenggot juga bergantungan di sini bidadari. Itu saudara yang terkasih. Sekarang hidupmu bagaimana? Gimana saudara tanggapanmu? Lucu ya. Saya kalau melihat teman-teman itu sangat lucu ya. Jenggot dipermasalahkan, kambing, sapi, ayam, guguk ya. Semua binatang itu beragamanya apa? Ini hal yang sangat lucu. Iya, lucu. Aneh. Aneh. Ya, sekaligus sangat membuat kita malu sebenarnya, ya, malu. Kita memikirkan hal-hal yang tidak ada Sangkut pautnya dengan keselamatan. Iya, tidak ada sangkut pautnya dengan keselamatan. Harusnya hari-hari ini mulailah banyak-banyaklah berbicara tentang keselamatan. Iya. Ya, keselamatan akhirat kita. Jangan terlalu banyak mikirin jenggot. Jangan. Iya kan? Iya. Nanti panjang sedikit kita stres saudaraku. Copot satu bidadari kan? Betul. Ini kan lucu sekali. Maka dari itu Bapak Ibu, ayo pikirkanlah keselamatan ya. Pikirkan keselamatan. Yang keselamatan. Yang bisa menjamin kita itu hanya Tuhan Yesus. Iya. Yang lain tidak bisa. Tidak bisa. Tidak ada. Makanya tidak ada satupun pemuka agama yang berani berkata, aku memberikan hidup yang kekal kepada engkau. Iya. Hanya Yesus yang berani berkata seperti itu. Amin. Tidak ada satupun pemuka agama yang berani berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Hanya Yesus yang berani berkata seperti itu. Tidak ada satupun pemuka agama yang berani berkata, aku pergi ke surga menyediakan tempat bagimu. Hanya Yesus yang berani berkata seperti itu. Nah, pertanyaannya, siapa Yesus ini? Banyak sekali orang dunia mengatakan Yesus itu bukan Tuhan. Iya. Dia nabi, dia rasul, dia utusan. Nah, pertanyaan saya yang paling sederhana adalah, coba sejajarkan antara Yesus dengan semua nabi yang kalian imani, dengan semua nabi yang kalian ketahui, dengan semua rasul yang kalian ketahui. Kalian sejajarkan dari mulai 1 sampai 100 misalnya. Ya, lalu sejajarkan, ada tidak nabi rasul yang berani berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu tidak ada. Saya belum temukan ya. Saya belum temukan. Siapa tahu saudara temukan, kasih tahu saya. Iya. Silakan tulis di kolom komentar. Oh, ada Pendi. Nabinya ini, nama nabinya ini, tulis begitu. Oh, ada Pendi. Nama rasulnya begini. Dia berkata begini 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 ya, tulis kalau ada ya. Dan saya belum menemukan ada nabi dan rasul. Siapa tahu saudara temukan ada rasul yang saudara imani yang berani berkata, aku pergi ke surga menyediakan tempat bagimu. Siapa sih yang berani berbicara seperti itu kalau bukan Tuhan? Kalau begitu Yesus itu siapa? Ini perlu diketahui, perlu dipelajari, perlu dicari tahu siapa Yesus ini. Penguasa dunia akhirat lah. Iya, penguasa dunia akhirat lagi. Siapa dia? Ya, cari tahu siapa Yesus itu. Kenapa dia berkata, aku pergi ke surga menyediakan tempat bagimu. Siapa dia? Nah, coba ada nabi begitu? Mana ada nabi begitu? Nah, ini saudara perlu perhatikan baik-baik. Saudara perlu cermati. Saudara perlu selidiki, cari tahu, renungkan. Siapa dia. Ya. Jangan sampai dia datang kedua kali nanti, saudara belum percaya kepada dia. Nah, kepada saudara yang sudah percaya, jangan sampai saudara menyangkal iman percaya saudara kepada Yesus. Ingat, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh saudara saya tadi, Bang JDP, di mana ada banyak orang di dunia ini masih memikirkan hal-hal dunia. Iya. Masih memikirkan hal-hal yang kelihatan. Ya, masih mengurus persoalan jenggot. Ini sudah tahun 2024, bos. Abdul. Ini sudah tahun 2024, masa masih berbicara, masih memikirkan tentang jenggot. Ini kan nggak masuk akal ini. Hambanya juga berjenggot, saya juga berjenggot. Banyak jenggot saya. Tapi ada kita yang repot di sini. Repot kita kan nggak ada. Oh, luar biasa. Haleluya, haleluya. Jadi itulah saudaraku hal-hal dunia ya, yang selalu mereka itu berpikir tentang hal itu, dikiranya dengan hal seperti itu bisa selamat.
bisa masuk surga, kita tidak, saudara. Bisa meringankan beban, bisa menghapus dosa mungkin ya. Iya. Dengan banyak amal bisa menghapus dosa. Enggak. Jadi Kristen itu enak. Cukup saudara percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan lakukan buah-buah roh. Ya, orang yang percaya pasti melakukan. Ya. Orang yang tidak percaya tidak akan melakukan. Iya, betul. Ya, saya selalu katakan, bukti-bukti orang yang percaya, orang itu pasti melakukan. Orang itu pasti taat. Ya. Kalau orang itu tidak taat terhadap apa yang dipercayanya, Alkitab mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati, iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Jangan sampai kita merasa percaya di mulut, tetapi tidak pernah kita tunjukkan dengan buah-buah roh, tidak pernah kita tunjukkan dengan kelakuan kita, dengan perbuatan kita. Nah, itu kita belum termasuk kategori orang yang percaya kepada Yesus. Karena orang yang percaya, sekali lagi, pasti dia taat terhadap apa yang dipercayainya. Pasti dia melakukan terhadap apa yang dia imani. Iya, betul. Oke, saudara. Oke, sahabat yang terkasih, puji Tuhan, salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Haleluya. Tuhan, amin. Kabar luar biasa. Haleluya. Yes. Kami ucapkan terima kasih. Shalom dari Bukit Tinggi, Tanah Minang. Tanah Minang. Ya, shalom.